Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muharyatun Najiyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hadis mutawatir terlebih dahulu. Berikut ini adalah penjelasan tentang pengertian hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara bahasa, kata mutawatir berarti berturut-turut, beruntun, dan susul-menyusul. Secara istilah, hadis mutawatir adalah suatu hadis hasil tangkapan dari panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar periwayat yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hadis mutawatir adalah hadis hasil dari tanggapan panca indera yang disampaikan oleh banyak rawi secara berturut-turut pada setiap lapisan generasi, di mana menurut adat kebiasaan mereka mustahil berkumpul dan bersepakat dusta. Selanjutnya adalah macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama adalah hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat dengan redaksi lafadz dan makna yang sama. Contohnya seperti berikut ini. Yang pertama ada hadis riwayat Muslim. Dapat dilihat pada contoh hadis berikut. Yang kedua adalah hadis Ibnu Majah. Dan yang ketiga adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan yang keempat adalah hadis riwayat Ahmad. Pada keempat hadis tersebut mempunyai arti yang sama atau memiliki makna yang sama, yang berarti barang siapa sengaja berdusta kepadaku, maka hendaklah bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Selanjutnya yaitu hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang susunan redaksi atau lafadznya berbeda-beda antara periwayat yang satu dengan yang lainnya, tetapi prinsip maknanya sama. Contoh hadis tentang mengangkat tangan dikala berdoa. Dapat dilihat hadis seperti berikut ini. Hadis tersebut berarti hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Yahya bin Abi Bakar, dari Syu'bah, dari Sabit, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dalam doa hingga putih-putih kulit ketiak beliau nampak." Hadis yang semacam itu tidak kurang dari 30 buah dengan redaksi yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya yaitu hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali yaitu hadis yang diriwayatkan dengan jumlah sanad yang mutawatir, namun hanya berupa pengalaman saja tanpa lafadz, seperti cara sholat Nabi, cara haji Nabi, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kedudukan hadis mutawatir. Dapat dilihat pada slide berikut. Yang pertama, para ulama menegaskan bahwa hadis mutawatir menghasilkan pengetahuan yang pasti atau ilmu qat'i, yakni pengetahuan yang pasti bahwa sumbernya berasal dari Rasulullah SAW. Para ulama juga menegaskan bahwa hadis mutawatir juga termasuk dalam ilmu daruri, yakni pengetahuan yang sangat memaksa untuk diyakini kebenarannya. Dalam hal ini, pengetahuan yang tidak dapat dipungkiri bahwa perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disampaikan oleh hadis itu benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam tinggi sekali karena hadis mutawatir termasuk dalam hadis sahih. Jika menolak hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam, sama halnya dengan menolak kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis ahad. Berikut adalah pengertian hadis ahad menurut bahasa dan istilah.
Hadis ahad menurut bahasa mempunyai arti satu. Sedangkan hadis ahad menurut istilah adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir dan belum memenuhi syarat-syarat mencapai derajat mutawatir. Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan satu atau dua periwayat ataupun lebih yang tidak memenuhi syarat-syarat masyhur ataupun belum mencapai derajat mutawatir. Dan tidak diperhitungkan lagi jumlah periwayatnya setelah itu. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang macam-macam hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi tiga, ya. Yang pertama yaitu hadis masyhur. Hadis masyhur adalah masyhur menurut bahasa adalah nampak atau terkenal. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap tabaqah atau tingkatan sanadnya dan belum mencapai derajat mutawatir. Dalam hal ini hadis mutawatir sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama masyhur mutlak. Dapat kita lihat pada contoh hadis seperti hadis tentang niat. Untuk yang kedua yaitu masyhur muqayyad, yang contohnya dapat kita lihat seperti hadis tentang masalah kunut. Macam hadis ahad yang kedua yaitu hadis aziz. Aziz menurut bahasa artinya yang sedikit, yang gagah, atau yang kuat dan jarang-jarang. Sedangkan hadis aziz menurut istilah adalah suatu hadis yang diriwayatkan sekurang-kurangnya 2 perawi yang ditemukan masih dalam satu generasi. Kemudian setelah itu ada banyak orang yang meriwayatkannya. Berikut merupakan contoh hadis aziz. Dapat dilihat bahwa berikut adalah contoh aziz yang mempunyai arti, kami adalah orang-orang terakhir di dunia yang terdahulu pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai. Untuk macam hadis ahad yang ketiga adalah hadis gharib. Gharib secara bahasa berarti tunggal. Sedangkan hadis gharib secara istilah adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam periwayatannya, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Contoh hadis gharib yang hanya diriwayatkan oleh satu rawi saja dapat dilihat seperti berikut ini. Hadis tersebut merupakan contoh dari hadis gharib yang mempunyai arti dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman itu bercabang-cabang menjadi 60 cabang dan malu itu salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang kedudukan hadis ahad. Yang pertama, hadis ahad yang makbul adalah yang berkualitas sahih. Apabila berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jumhur ulama wajib diterima. Tetapi dalam masalah akidah, kedudukan hadis ahad sebagai sumber otoritatif tidak disepakati oleh sebagian umat Islam. Selain itu, ada pula yang berpendapat menolak bahwa kedudukan hadis ahad sebagai argumen yang mendasari masalah akidah, sekalipun hadis tersebut memenuhi syarat kesahihan sanad hadis, beralasan bahwa hadis ahad hanya sampai pada tingkatan zan atau diduga kuat. Saya mengambil pengertian ini dari Muhammad Syuhudi Ismail pada tahun 1991. Untuk selanjutnya adalah perbedaan hadis mutawatir dan hadis ahad. Jika ditinjau dari segi periwayatannya, yang pertama, suatu hadis dapat dikatakan sebagai hadis mutawatir jika memenuhi 4 syarat, yaitu diriwayatkan oleh orang dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, para perawi hadis tersebut berada di semua tingkat sanad. Para perawi hadis tidak memiliki kebiasaan berdusta, dan hadis dikatakan sebagai hadis mutawatir jika mereka menggunakan panca indera dalam periwayatan hadisnya.
Yang kedua, berbeda dengan hadis mutawatir. Hadis ahad merupakan hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang yang berstatus adil dan terpercaya. Hadis ahad ini merupakan hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis mutawatir. Hadis ahad ini terdiri dari 3 macam, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Selanjutnya, jika dilihat dari segi operasional atau status penggunaannya, hadis mutawatir diyakini memiliki kedudukan yang meyakinkan atau qat'i, sedangkan hadis ahad berfungsi sebaliknya. Maksudnya, setinggi apapun tingkat kesahihan sanad dan matanya, kedudukan hadis ahad hanya pada tingkat diduga kuat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.